Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kali kini waktu kita sebentar nanya, kita membahas tentang hadis Rasulullah bahwa kita wajib banyak-banyak mengingat mati. Wajib banyak-banyak mengingat mati. Nah, hadis Rasulullah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazzati ya'nil maut. Ulang sekali lagi, Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazzati ya'nil mauti. Apa artinya, Bu? Dari Abu Hurairah. Aku pewaris hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yaitu maut. Perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yaitu maut. Itu kecil Rasulullah. Banyak-banyak mengingat kematian, karena kematian tadilah yang memisahkan kita dengan segala kelezatan dunia. Banyak mengingat itu. Nah, apa keutamaan yang didapatkan oleh orang yang suka mengingat kematian? Ada 3 karomah, 3 keutamaan dari seorang hamba yang senantiasa mengingat kematian. Yang pertama, takjil taubat. Ikonan wak dapen, Bu. Nya 3 hal tadi, Bu, ya. Yang pertama, takjil taubat atau mensegerakan taubat. Umumnya kita banyak menunda-nunda taubat. Awak merasa awak lain dak jahit. Amalan awak lain, solat lain, mengaji lain. Hati-hati kalau ibu merasa itu. Kalau itu nanti ibu rasakan, ibu tidak akan bertaubat. Karena ibu lah merasa baik, lah merasa sempurna amal ibu. Jadi orang yang sering mengingat kematian akan bersegera dalam taubat. Artinya helaan nafasnya tuh taubat. Lai bajalannya, lai malangkahnya, lai kerajonya, astagfirullah, astagfirullah. Lai masaknya, astagfirullah. Ampunilah den ya Allah. Bahasa kuliah juga. Oh ya Allah, tekan ada dosa den ya Allah. Ampunilah den ya Allah. Nampak kaki berjalan ya Allah, ampuni kaki dan ko lah ketampai maksiat assalamualaikum ya Allah. Ya Allah ampunilah ya Allah dan acuk sangko buruk ya Allah. Itu. Jadi artinya setiap nafas kita tuh istighfar, bertobat. Nah, itu keuntungan orang yang mengingat kematian. Takjil taubat. Yang kedua, qanna'atul qalb. Qanna'atul qalb. Bekok sambung ni, bekok bergalak-galak ria sudah kok ya. Ini awak maupun ilmu, bekok aman tuh di doang kalau ndak lepek orang gue. Yang kedua, qanna'atul qalbu. Nah, qanna'atul qalbu itu, Bu, dia akan menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu tahu, Bu? Tahu qanaah? Orang yang selalu merasa cukup. Tidak pernah merasa kekurangan. Meskipun pada kenyataannya kekurangan, tapi merasa cukup. Dan merasa cukup tadi tidak datangkan seorang, tidak buik-buik seorang. Perasaannya tuh yang hadir. Tidak ada pikirannya gundah gulana.
Jadi qanaah banget. Nah, terus orang tuh juga terhindar dari sifat rakus, tamak, hasud, dengki, iri, hilangnya dari penyakit itu satu itu. Nah, terus nyodak suku membanding-bandingkan kehidupannya di orang lain. Kalau awak suku membandingkan kehidupan di orang lain, boa yang terasa di perasaan awak? Iri. Pertama iri. Nah, kedua apa? Balik. Ibu hati awaknya. Dia sanang, balaki dah. Dia sanang anak-anaknya dah. Awak kok mau diikut kok? Jangan dibanding-bandingkan kehidupan orang lain. Tahu? Terus yang ketiga, karomah yang diberikan Allah orang yang suka mengingat kematian, nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah. Ikut termasuk ibadah enggak, Bu? Termasuk ibadah. Jadi semangat ibu pai KYM ko karena sering mengingat mati. Karena di KYM ko kita sering saling mengingatkan basuh kita kok mati. Jangan dipakai sifat-sifat bantu itu. Samo-samo baraja kita di situ. Jangan panik, jangan galau. Jauhkan dari segala kegundahan. Jadi Bu, ambolah mempraktekkan Bu Yasin Fadilahku Bu. Ambo coba membaca 7 hari berturut-turut satiuk subuh. Lah, satiuk sudah subuh dan boleh juga ibu baca di waktu fajar. Ibu baca 7 hari berturut-turut, sudah itu ibu rasakan apa? Apa nanti rasul ibu? Itu tidak bisa ibu uraikan dong. Nanti rasul dia ibu, bahagia itu tidak tahu datang dari mana. Bahagia sih perasaan saudara. Plong luar biasa. Kayaknya awak yang sagalonya aduh gitu. Padahal sampah bawang kurang sencek tuh itulah kira-kira kan. Tapi bahagianya itu sulit dilukiskan. Tidak bisa dilukiskan. Ambo ceriton ke ibu perasaan ambo setelah 7 hari berturut-turut membaca itu tidak bisa ambo menceriton. Tapi masya Allah luar biasa rasanya bu. Apa ambo cari indah sesadunya. Anak-anak misalnya menyebalkan awak perangainya kayak kan indah sebel tiba dan tidak langka awak dinyo. Oh maksudnya, deh masya Allah anak di dalam dididik baru ya Allah. Jadi nyelembutkan hati wa di Allah. Misalnya ada wa mendengar cerita-cerita anak lama wa dari kawan-kawan kan. Oh si anu mode itu, ibunya bitun, kau nyuciton tu kecilnya. Ndak aduh sedih awak ci Allah aduh bahagia serasa. Jadi ibu cobalah mengamalkan kalau ibu dan masalah kematian tadi meraja taruh memerintih taruh belajar karena kita kok manusia biasa. Wak ndak luput dobo dari khilaf. Pasti wak do khilaf salah wak mengecek, salah wak berpikir, salah wak beranggapan bagai pasti wak do tuh Bu. Jadi terus-teruslah bertaubat. Rasulullah Bu manusia yang paling mulia Bu. Rasulullah kan barakali beliau beristighfar setiap hari Bu. Barakali setiap hari beliau beristighfar 100 kali. Beliau beristighfar di saat fajar itu Bu 100 kali astagfirullah tu hadir dosa beliau sado. Mado beliau berdosa tu. Ya kan? Tapi beliau merasa berdosanya, merasa kurang pendekatan ke Allah, merasa kurang bersyukur ke Allah, merasa kurang terus. Awak baru patang pandai mengaji lah merasa pola awak kan? Tidak merasa berdosa lah awak dah. Itu. Jadi perbandingannya ke situ. Teruslah ibu-ibu, terus berbanyak istighfar, sering-sering mengingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Misalnya ibu dalam kesedihan ujian luar biasa ibu-ibu, nah banyak gangguan, banyak banyak penyakit, banyak segala macam, hadirkan ibu mati dan harus mempersiapkan bekal mati. Apa bekalnya? Bekalnya ikolah perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Itu bekal awak itu Bu. Jadi terus perbaiki sholat awak. Baik Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.